Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Fahrum. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan pemeriksaan lapang pandang. Baik, untuk outline yang akan disampaikan ini terkait dengan pendahuluan, tinjauan pustaka, kesimpulan, serta daftar pustaka. Baik, yang pertama terkait dengan pendahuluan. Sebelum kita mengetahui terkait dengan tes-tes yang dapat dipergunakan untuk mengukur lapang pandang seseorang, kita harus mengetahui apa definisi dari lapang pandang tersebut. Jadi, lapang pandang adalah area yang dapat menerima sinyal visual dengan kondisi mata yang diam dan melihat lurus ke depan. Pemeriksaan lapang pandang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang namanya uji konfrontasi, Amsler grid testing, kampimetri, dan tes perimetri. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Sebelum memahami terkait dengan lapang pandang, penting untuk memahami jaras-jaras visual terlebih dahulu. Nah, ketika kita menerima stimulus penglihatan, maka stimulus ini akan dibawa oleh nervus 2 menyilang pada kiasma optikum. Nah, setelah sampai pada kiasma optikum, maka akan dibawa ke yang namanya traktus opticus. Nah, pada traktus opticus ini kemudian dia akan bersinap di talamus pada bagian nukleus geniculatum lateral. Kemudian dia akan masuk lagi ke yang namanya radiasi optika dan akan berakhir pada area visual utama di area Brodmann 17 di daerah oksipital. Nah, kemudian dari input primer ini akan dibawa ke area asosiasi visual utama, yaitu area 18 dan 19 untuk memproses gambaran visual yang kompleks seperti posisi, gerakan, atau persepsi warna. Di area asosiasi visual, baik yang berkaitan dengan lobus temporal ataupun parietal, akan menghubungkan pengalaman masa lalu dengan gambaran visual saat ini. Jika dilihat secara transversal, penglihatan mata kita itu memiliki lapang pandang binokuler, di mana lapangan pandang ini dapat dilihat pada mata kiri dan juga dapat dilihat pada mata kanan. Namun ada pula lapang pandang yang hanya mampu dilihat oleh mata kanan ataupun mata kiri saja. Secara umum, jaras lapangan pandang ini terbagi menjadi dua, ada yang datang dari bagian nasal dan ada juga yang datang dari bagian temporal. Jika yang datang dari nasal, maka akan masuk ke sisi samping bola mata, sedangkan dari bagian temporal akan masuk ke sisi dalam dari bola mata. Dari bagian dalam bola mata ini akan dibawa oleh nervus opticus, kemudian sisi dalamnya akan menyilang, kemudian input dari mata kiri akan dibawa ke sisi otak sebelah kanan, begitu juga sebaliknya. Sedangkan sisi samping yang datang dari nasal akan dibawa ke sisi otak yang sama dengan posisi mata, jadi tidak akan menyilang, sehingga bisa dipahami bahwa traktus opticus akan membawa input dari mata kanan dan mata kiri. Radiatio optika juga demikian. Kemudian untuk macam-macam penglihatan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya penglihatan sentral dan ada juga yang namanya penglihatan perifer. Penglihatan sentral ini terjadi ketika mata ini fokus melihat ke depan, di mana biasanya digunakan ketika sedang mengemudi, membaca buku, ataupun melihat benda secara detail ya, jadi secara jelas. Nah, untuk penglihatan sentral ini hanya 3% dari seluruh lapangan pandang kita. Nah, kemudian bagaimana dengan penglihatan perifer? Nah, penglihatan perifer ini dia tidak setajam dari penglihatan pusat. Nah, namun dia sensitif terhadap cahaya dan pergerakan sehingga dapat membantu mendeteksi kejadian yang ada di sisi lateral tubuh tanpa kita melihat ke arah tersebut. Kemudian kita masuk kepada pemeriksaan lapang pandang. Nah, untuk pemeriksaan lapang pandang ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada tes konfrontasi, kedua Amsler grid testing, yang ketiga tangan tes, dan yang keempat adalah perimetri. Kita bahas dulu terkait dengan tes konfrontasi. Nah, tes konfrontasi ini adalah pemeriksaan lapang pandang yang dapat dilakukan di mana saja. Nah, di mana prinsip dari tes konfrontasi ini adalah perbandingan lapang pandang pasien dengan lapang pandang pemeriksa. Namun, tes konfrontasi ini hanya bersifat sebagai tes screening saja. Jadi, tidak bisa menggantikan fungsi dari perimetri dalam melakukan pemeriksaan lapang pandang seseorang.
Teknik dalam melakukan tes konfrontasi bisa dilakukan dengan deskripsi wajah pemeriksa ataupun menghitung jari di 4 kuadran. Jadi untuk pelaksanaannya, pasien itu diminta duduk dengan jarak 1 meter dari kita sebagai pemeriksa, kemudian pasien diminta untuk menutup salah satu mata dan fokus pada hidung pemeriksa. Kemudian pemeriksa nanti bertanya kepada pasien apakah pasien tidak dapat melihat bagian tertentu dari wajah pemeriksa. Nah, kemudian selain itu, pasien juga bisa diminta untuk menghitung 1 atau 2 jari pemeriksa yang disajikan secara berurutan di masing-masing kuadran. Nah, jari-jari ini nanti akan ditampilkan kira-kira sekitar 20 derajat dari pusat fiksasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan dengan menggunakan Amsler Grid atau kartu Amsler, di mana penderita disuruh melihat kartu Amsler ini pada jarak 30 cm. Nah, kemudian kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien melihat kelainan bentuk pada garis-garis yang terdapat pada kartu Amsler? Nah, jika pasien menyatakan iya, maka kemungkinan terdapat kelainan pada makula, sehingga akan mengganggu fungsi penglihatan dari makula sentralnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan tangan tes. Jadi, pada pemeriksaan tangan tes ini, pasien itu diminta duduk dengan jarak 2 meter dari jarum screen dengan berfiksasi menggunakan satu mata pada titik tengahnya. Nah, untuk tangan tes ini, dia itu menggunakan objek dengan berbagai macam ukuran dan berbagai macam warna. Objek ini nanti akan digeser dari arah lateral ke medial atau lebih tepatnya dari daerah yang pasien tidak bisa lihat hingga ke pasien bisa melihat benda tersebut. Nah, dan di akhir nanti akan didapatkan pemetaan dari lapang pandangan pasien. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan perimetri. Untuk pemeriksaan perimetri ini terbagi menjadi 2, ada yang namanya perimetri kinetik dan ada yang statik. Jadi prinsipnya perimetri kinetik ini dia nanti akan memindahkan objek dari lateral ke medial atau dari pinggir ke tengah atau dari tengah ke pinggir sehingga didapatkan titik-titik di mana pasien sudah dapat melihat objek yang bergerak tersebut. Pada pemeriksaan ini penglihatan itu harus terfiksasi ke depan. Kemudian untuk perimetri statik ini akan diperlihatkan objek dengan ukuran yang sama dan yang berubah itu adalah intensitasnya hingga pasien ini dapat melihat benda tersebut. Kemudian setelah dilakukan seluruhnya pada 360 derajat dengan jarak masing-masing 10 derajat, maka akan diperoleh pada pasien normal dengan lapangan pandangnya yang juga normal itu didapatkan pada bagian temporal itu sekitar 90-100 derajat. Sedangkan untuk bagian atas dan bagian nasal atau bagian superior dan bagian nasal itu sekitar 50-60 derajat, sedangkan untuk bagian inferior itu sekitar 70-80 derajat. Nah, ini adalah bentuk kelainan pada lapang pandang ketika terdapat lesi pada jaras visualnya. Misalnya yang pertama, terjadi lesi pada nervus opticus mata kanan, maka otomatis seluruh penglihatan pada sisi temporal ataupun sisi nasal itu akan terganggu, sehingga akan mengalami kebutaan pada mata kanannya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi gangguan di kiasma optikum yang merupakan persilangan dari retina bagian nasal, yaitu penglihatan temporal, kemudian dia juga akan membawa jaras dari retina bagian nasal yang sebelah kanan dan bagian temporal, sehingga apabila terjadi lesi pada kiasma optikum, maka akan terjadi suatu kelainan yang disebut juga dengan bipolar hemianopia. Sedangkan jika terjadi pada kiasma optikum di bagian kanan, maka yang akan terganggu itu hanya hemianopia nasal yang bagian kanan. Nah, jika terjadi gangguan pada traktus optikus bagian kanan, maka dia tidak akan melihat sisi bagian temporal sebelah kanan dan akan mengalami gangguan sisi nasal sebelah kiri, sehingga disebut dengan kelainan hemianopia homonimus sinistra. Jika gangguannya itu terjadi pada radiasi optika, maka ini disebut juga dengan kuadran tanopia, karena gangguannya hanya 1/4 dari penglihatan. Jika gangguan yang terjadi adalah bagian bawah dari radiasi optika, maka disebut juga dengan kuadran tanopia inferior. Jika terjadi pada bagian atas, disebut juga dengan kuadran tanopia superior. Nah,
Yang terakhir, jika seluruh daerah oksipital yang terganggu, maka disebut juga dengan hemianopia homonimus. Nah, ini adalah contoh lapang pandang pada orang normal, dan di bagian bawah ini ada contoh lapang pandang pada orang-orang yang mengalami lesi pada bagian kiasma. Nah, ini adalah contoh lapang pandang dengan kelainan homonimus hemianopia. Ini yang kuadran tanopia tadi. Ini yang dinamakan dengan altitudinal hemianopia, di mana biasanya terjadi pada orang-orang dengan meningioma ataupun tumor pada traktus optikusnya. Dan terakhir, kesimpulan. Jadi, struktur jaras visual yang terganggu itu dapat menimbulkan berbagai gangguan penglihatan. Di antaranya adalah gangguan lapang pandang pada pasien. Gangguan yang terjadi tergantung di mana letak kerusakan struktur anatomi dari jaras visualnya. Sehingga dengan memahami struktur anatomi dari jaras visual akan dapat menentukan jenis kelainan serta rencana tindakan selanjutnya dengan tepat. Baik, ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.